Halo, selamat siang pemirsa. Kembali kami menyapa Anda dalam program Kilas Nusantara Siang yang akan menghadirkan serangkaian informasi seputar upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan minyak goreng, BBM, dan beras. Bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, pemerintah akan melarang ekspor minyak sawit dan mentah CPO dan turunannya mulai hari ini. Hal tersebut dilakukan guna menekan dan mempercepat realisasi harga minyak goreng curah. Selain itu, untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut, pemerintah akan menurunkan Satgas Pangan, Kepolisian, Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri, Depo Pertamina Malang menyatakan siap mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak pada H-10 dan H+10. Pertamina juga akan mengerahkan jajaran Dinas Perhubungan serta TNI Polri. Upaya memenuhi kebutuhan masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh berupa penyediaan ATM beras untuk para mustahik. Nantinya beras itu dapat diambil langsung oleh para penerima di ATM yang sudah disediakan. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemerintah akan melarang ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya mulai 28 April 2022. Hal tersebut dilakukan untuk menekan harga minyak goreng curah agar bisa mencapai Rp14.000 per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual Rabu 27 April mengatakan, adapun pemerintah melarang semua produk hasil kelapa sawit ke luar negeri, meliputi CPO dan turunannya, yakni minyak sawit olahan RPO, refined, bleach, deodorized RBD, palm, and used cooking oil. Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, utamanya mempercepat realisasi minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter. Kebijakan ini memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dan harganya Rp14.000 per liter, terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan UMK. Nah, kebijakan tersebut ini akan berlaku, sekali lagi ditegaskan, 28 April, yaitu malam ini pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini akan berlaku sampai harga minyak curah bisa dicapai di Rp14.000 per liter. Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan untuk pelaksanaan distribusi hasil CPO dan produk turunannya akan diawasi dengan ketat. Untuk itu, Satuan Tugas Pangan, Bea Cukai, Kepolisian, dan Kementerian Perdagangan akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Hingga H-5 Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, tingkat konsumsi bahan bakar minyak di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu atau kawasan Malang Raya mengalami peningkatan 15 hingga 20% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada konsumsi gas LPG sebesar 5 hingga 10%. Terjadinya peningkatan konsumsi BBM dan LPG ini telah diantisipasi oleh pihak Pertamina yang sejak H-10 Idul Fitri telah melakukan penambahan stok sesuai kebutuhan masyarakat. Fuel Terminal Manager Pertamina Depo Malang, Sidi Pratomo Harja pada Rabu 27 April mengatakan, persiapan dan antisipasi ini berada di bawah koordinasi satuan tugas yang disebut RAFI atau Ramadan dan Idul Fitri. Sejumlah SPBU kantong berupa mobil tangki dan sepeda motor telah disiagakan pula di titik-titik lalu lintas rawan macet. Cadangan BBM pun disiapkan sesuai permintaan Wali Kota Malang. Secara stok dapat kami sampaikan juga masih di relatif aman di 3 harian totalnya saat ini yang kami persiapkan untuk selama Satgas tadi ini dengan 10 tangki timbun tersebut. Kalau kami tadi di batasan 15%, tapi Pak Wali minta ditingkatkan lagi spare-nya di angka 20-25%. Sidi Pratomo Harja menambahkan rata-rata penerimaan BBM yang masuk ke depo Pertamina
sebesar 2.184 kiloliter setiap hari. Namun menjelang Lebaran ini, jumlah tersebut bertambah sebesar 25%. Pertamina juga melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi seperti Dinas Perhubungan serta TNI dan Polri agar bisa mendistribusikan BBM dengan lancar di daerah rawan bencana. Bertambahnya gerai Pertamina Shop atau Pertashop turut menunjang ketersediaan BBM, terutama di daerah pedesaan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Banda Aceh meluncurkan anjungan tunai mandiri atau ATM beras di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh Rabu 27 April. Peluncuran ATM beras ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Banda Aceh dengan Yayasan Baitul Mal Brilian Banda Aceh. Ada 3 masjid yang secara resmi memiliki ATM beras, yakni Masjid Oman Al-Makmur, Masjid Subulus Salam Belangcut, serta Masjid Taqwa di Longraya Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan ATM beras dinilai membantu masyarakat. Beras itu nanti akan diambil langsung oleh para penerima dengan di ATM yang sudah disediakan. Aminullah juga mengajak masyarakat mampu untuk menyumbang sehingga sumbangan nanti dapat dikonversi ke dalam bentuk beras, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat kurang mampu. Dengan adanya ATM beras, nanti secara rutin warga kita itu terbantu dengan beras yang tersedia di ATM beras. Tentu kita berharap ini kan dukungan dari Brilian, tapi ke depannya bagi warga kita yang punya kemampuan, ayo kita sama-sama menyetor uang, nanti akan diisi beras oleh DMI atau oleh BKM Masjid Oman. Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Baitul Mal Brilian Regional Office Banda Aceh, Nyak Yus Rizal mengatakan, setiap penerima nantinya akan mendapat 3 liter beras dalam 1 minggu dan akan ditanggung selama 1 tahun. Pihaknya juga berencana akan menambah cadangan 5 unit ATM beras tahun ini di Banda Aceh. 5 ATM beras tersebut akan disebar di setiap masjid yang ada di Banda Aceh. Mereka bisa mengambil setiap minggunya 3 liter per orang. Ya, ada 3 titik. Ada 3 titik selain Masjid Oman, Masjid Subulus Salam di Pungi Belangcut, dengan Masjid Taqwa di Longraya. IBM Brilian sendiri akan menambahkan cadang 5 lagi. Di mana tuh? Di Banda Aceh juga atau masih di Banda Aceh? Tahun ini ada sebanyak 50 mustahik yang bakal mendapatkan beras selama 1 tahun penuh. Beras tersebut nantinya diambil langsung di ATM beras sebanyak 3 liter setiap minggunya. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, mari ulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan dengan cara menyisihkan dana yang Anda miliki untuk sesama. Seperti imbauan yang disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh yang telah kita simak tadi. Selain itu, sisihkan waktu Anda untuk mendapatkan informasi terbaru dan teraktual lainnya yang Anda dapat akses melalui website antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV. Kami akan kembali menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan nuansa Ramadan. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.